Emma datang ke kantor pada hari Senin dan sadar seseorang menghapus laporan penting dari komputernya. Dia tahu bahwa di perusahaan itu ada 3 orang yang akan senang melihatnya dipecat. Emma suka membaca novel detektif dan bahkan ingin jadi detektif swasta saat masih muda. Jadi, dia tahu dia harus menanyai para tersangka. Laura, rekan Emma, bilang, "Aku baru saja tiba. Cuacanya parah, hujan deras. Kenapa nanyain aku?" Thomas, si akuntan, menjawab, "Aku baru keluar buat beli kopi dan baru aja balik." Dan Eliza, seorang karyawan baru, bilang, "Aku ada rapat dengan seorang klien di kafe. Aku baru kembali ke kantor." Siapa yang mungkin menghapus laporannya Emma? Eliza. Lihat kaki mereka. Sepatu Thomas dan Laura basah karena mereka kehujanan. Tapi sepatu hak Eliza kering. Dia pasti berbohong tentang pergi keluar untuk bertemu klien. Emma merasa ini aneh. Untuk memastikan kecurigaannya, dia memutuskan untuk memperhatikan Eliza. Tapi keesokan harinya, dia menghilang bersama dengan beberapa dokumen yang sangat penting. Bos Emma meminta Emma membantunya mengembalikan dokumen itu. Dia belum mau melaporkan ke polisi. Terlepas dari semua itu, Emma senang karena dia bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang detektif. Komputer Eliza dilindungi dengan kata sandi. Setelah 1 jam gagal, Emma akhirnya melihat selembar kertas di lantai di bawah meja Eliza. Dia mengambilnya. "Aku terdiri dari 2 kata yang disatukan. Aku adalah sebuah hidangan. Kata pertamaku adalah genre terkenal. Sementara yang kedua adalah biji-bijian. Siapa aku?" Jawaban dari teka-teki ini mungkin adalah kata sandinya, tapi apa ya? Popcorn. Emma berhasil menyalakan komputer Eliza, dan tak lama dia menemukan peta berisi sebuah koordinat. Waktunya beraksi. Peta itu membawanya ke sebuah bangunan modern. Itu gedung pusat kebugaran. Dia masuk dan bertanya kepada resepsionis tentang Eliza, tapi dia menolak memberitahu dia apapun kecuali Emma membeli kartu tamu. Begitu masuk, Emma memutuskan untuk menjelajahi tempat itu. Pada satu titik, dia memasuki kamar mandi wanita. Dia segera menyadari ada yang aneh, tapi apa? Lihat bayangan pria ini. Siapa dia dan apa yang dia lakukan di sini? Emma mau keluar dari kamar mandi, tapi semuanya jadi gelap. Saat dia bangun beberapa waktu kemudian, dia menyadari dirinya berada di sebuah ruangan kecil tanpa jendela. Ada pintu dengan kunci kombinasi. Di tangannya, dia memegang sebuah catatan. Di eja biasa, "Aku adalah lawannya turun, tapi kamu harus mengacakku dulu dan kamu cuma bisa menemukanku di dalam air." Apa kata sandinya? Lawan turun adalah naik. Jadi, kata yang dibutuhkan Emma adalah ikan. Emma berhasil membuka pintu. Dia bergegas keluar ruangan, tapi berhenti tiba-tiba. Dia melihat kursi besar dan seorang pria duduk di sana. Itu adalah pria di luar kamar mandi pusat kebugaran. "Akhirnya," serunya riang. "Aku akui awalnya aku hanya ingin menjatuhkan bosmu. Tapi aku berubah pikiran. Sekarang aku ingin bermain. Kalau kamu memecahkan semua teka-tekiku, aku akan memberikan dokumen itu dan membiarkanmu pergi." Emma pun terpaksa setuju. Pria itu bilang, "Lihat, aku punya ruangan yang dipenuhi emas. Suatu hari, 3 pencuri menyelinap masuk ke sana, tapi hanya 2 dari mereka yang lari keluar. Setelah mereka pergi, ruangan itu kosong. Jadi, di mana si pencuri ketiga?" Penjahat ketiga naik kursi roda, jadi dia nggak lari. "Kerja bagus!" Dia berteriak dan menekan tombol di sandaran tangan kursinya. Emma berteriak saat dia merasa dirinya jatuh. Dia masuk ke basement gelap gulita.
Tiba-tiba, obor di dinding menyala. Emma melihat 3 pintu. Di belakang pintu pertama, ada hutan lebat penuh makhluk berbahaya. Di belakang pintu kedua, ada dinosaurus raksasa yang napas apinya bisa membakar segala jenis material. Dan di balik pintu ketiga, ada danau berisi air es. Airnya sangat dingin, sehingga hanya perlu beberapa detik untuk membekukan apapun. Pintu mana yang harus Emma pilih? Dia harus keluar lewat pintu kedua. Meski dinosaurus masih ada, mereka nggak akan bisa menyemburkan api. Keputusannya tepat. Dino itu cuma patung yang dibuat dengan terampil. Tapi hanya ada satu pintu yang mengarah keluar. Dan pintu itu juga terkunci. Emma mulai emosi. Untungnya, ada catatan lain berisi petunjuk. Ada 4 gambar di sana. Pisang, bunga matahari, pelangi, dan apel. Emma berpikir sejenak lalu menekan 4 angka di panel pintu. Kodenya benar dan pintunya terbuka. Angka apa saja yang dia tekan? Satu, 3, 7, 1. Setiap digit sesuai dengan jumlah warna objek di gambar. Emma melihat koridor panjang. Dia sudah berjalan agak lama dan akhirnya menyadari koridor ini akan terbagi menjadi 3 lorong. Ada tulisan barat, timur, selatan. Dia juga melihat tulisan ini di dinding. Koridor mana yang harus dia pilih? Emma memiringkan kepalanya dan melihat tulisan itu terbalik. Jadi tulisannya selatan. Kesanalah dia harus pergi. Tak lama, dia melihat 3 pintu lagi. Di lantai, ada 3 kunci yang bisa membuka ketiga pintu ini. Berapa upaya terbanyak yang dia perlukan untuk menemukan kunci tiap pintu? 6. 3 upaya untuk kunci pertama dan ketiga pintu. 2 upaya untuk kunci kedua dan 2 pintu yang tersisa. Dan 1 percobaan untuk kunci ketiga dan pintu terakhir. Emma memutuskan untuk pergi lewat pintu kiri. Dan coba tebak, dia berakhir di ruangan dengan kursi besar itu lagi. Pria itu juga ada di sana. Dia bertanya kepadanya, "Hari ini adalah hari Jumat. Kamu harus melakukan sesuatu 72 hari kemudian. Hari apa itu?" Emma langsung tahu itu adalah hari Minggu. Begini, 72 hari sama dengan 10 minggu ditambah 2 hari. Dan 2 hari dari hari Jumat, jawabannya Minggu. Pria itu makin kesal. "Oke, dan seberapa hebat kamu dalam matematika? Lihat urutan ini. Apa 2 angka berikutnya?" Dua angka berikutnya pasti 20 dan 28. Ada 2 kelompok angka dalam urutan ini, 11, 14, dan 17, serta 19, 22, dan 25. Di keduanya, tiap angka berikutnya lebih banyak 3 dari angka sebelumnya. Artinya, di kelompok pertama, angka berikutnya adalah 20, dan di kelompok kedua, 28. Kemudian, pria itu menawari Emma taruhan. Dia bilang dia akan memasukkan 1 kelereng merah dan 1 kelereng biru ke suatu kotak. Jika Emma mengambil kelereng biru, dia akan dibebaskan. Tapi jika mengambil kelereng merah, dia harus tinggal dan membantunya selama setahun. Emma tahu pria itu akan curang, karena untuk apa dia mengambil risiko seperti itu? Dia mungkin akan menaruh 2 kelereng merah, alih-alih 1 merah dan 1 biru. Tapi bagaimana Emma bisa membuktikannya? Setelah berpikir sejenak, dia berhasil memenangkan taruhan itu. Bagaimana caranya? Emma mengambil kelereng itu dan dengan cepat memasukkannya ke mulut tanpa menunjukkannya kepada pria itu. Kelereng yang tersisa di dalam kotak berwarna merah. Menurut aturan,
Artinya, kelereng yang dipilih Emma berwarna biru. Pria itu nggak mau mengaku bahwa dia sudah mencoba menipu. Oke, aku nggak akan menarik kata-kataku, tapi ini teka-teki terakhir untukmu. Kalau bisa memecahkannya, kamu boleh pergi. Bagaimana kamu bisa mengubah 6 menjadi 1000? Emma nggak perlu banyak berpikir. Dia menghapus huruf E, N, dan A, sehingga menyisakan M. Itu angka 1000 dalam bilangan Romawi. Pria itu nggak bisa berkutik. Dia memberi Emma dokumen itu dan membiarkannya pergi. Emma pun senang. Apa menurutmu dia mending jadi detektif saja ya? Detektif Chandra tiba di toko perhiasan setelah mendapat laporan si pemilik toko kehilangan berlian. Dia langsung melarang semua pengunjung dan petugas kebersihan keluar toko. Mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka utama, tapi semuanya membantah tuduhan ini. Di situ juga nggak ada sidik jari siapapun. Apa kamu bisa ngebantu detektif Chandra untuk nentuin pelakunya? Dia harus nangkep cowok dan cewek yang memakai sarung tangan. Karena nggak ada sidik jari, berarti pelakunya pasti salah satu dari mereka. Olivia diam-diam masuk ke sebuah rumah tua untuk uji nyali. Tapi dia malah terjebak di dalamnya. Di depannya sudah ada 3 jalan keluar. Tapi semuanya kelihatan nyeremin. Di balik pintu pertama, atap dan lantainya terbuat dari kaca pembesar. Jadi, sinar matahari akan langsung ngebakar tubuhnya kalau dia nekat masuk. Di balik pintu kedua, ada boneka nyeremin dengan 2 pisau yang sewaktu-waktu bisa hidup. Dan di balik pintu ketiga, ruangannya dipenuhi gas beracun yang bisa bikin kulit manusia langsung melepuh. Gimana cara Olivia lolos dengan selamat? Dia cuma bisa pergi lewat pintu pertama. Saat ini kan masih malam hari, jadi mataharinya nggak bersinar. Makanya dia bisa keluar lewat situ tanpa masalah. Detektif Chandra lagi jalan-jalan dengan naik kereta. Tapi di tengah perjalanan, dia ngeliat ada 2 cowok yang lagi berdebat. Jadi Hendra nyalahin penumpang lain bernama Bisma. Karena menurutnya dia mau nyuri koper Hendra. Dan ternyata koper mereka emang kelihatan sama persis. Tapi Bisma ngotot kalau keduanya nggak sengaja ketukar. Kemudian detektif Chandra meminta kedua cowok itu untuk ngebuka koper mereka. Emang kejadian ini beneran nggak disengaja ya? Koper Hendra dipenuhi pakaian dan barang elektronik, jadi pasti cukup berat. Tapi koper Bisma hampir kosong. Di dalamnya cuma ada celana jeans dan buku catatan, jadi pasti jauh lebih ringan. Meski tas itu kelihatan mirip, Bisma pasti tahu dong kalau tas yang dia ambil bukan miliknya. Kan bobotnya jauh lebih berat. Luna nemu sepupunya Mia tergeletak di kamarnya karena diracun. Jadi dia langsung menghubungi polisi. Detektif Chandra kemudian menanyakan kronologinya. Dan Luna mengatakan dia ngelihat lampu kamar Mia menyala terang saat dia lewat di dekat rumah Mia. Lalu dia ngintip lewat jendela rumah untuk ngecek keberadaan Mia dari luar. Tapi malah Mia udah tak sadarkan diri di lantai. Luna juga punya kunci serep rumah Mia. Jadi dia langsung masuk rumah sambil menghubungi polisi. Cewek itu juga nggak megang benda apapun agar polisi bisa langsung menyelidiki insiden itu. Dan anehnya, detektif Chandra malah menangkap Luna. Kenapa begitu? Luna bilang dia ngeliat Mia lewat jendela, padahal kan tirainya tertutup rapat. Kalau dia nggak megang benda apapun di situ, dia nggak akan mungkin bisa ngeliat ke dalam rumah. Jadi Luna pasti udah bohong. Pengusaha cantik bernama Fitri Dahlia sedang dalam perjalanan bisnisnya selama 3 bulan saat rumah besarnya kemalingan. Satpamnya segera lapor polisi dan detektif Chandra memulai penyelidikan. Dia menginterogasi 3 orang yang tertangkap kamera CCTV. Cantika, sepupu Fitri bilang dia memang beberapa kali datang ke rumah Fitri untuk ngambil surat. Camelia, si asisten rumah tangga, mengatakan dia datang 3 hari yang lalu untuk bersih-bersih rumah.
Isnaya, si tukang kebun, menjelaskan dia datang setiap hari Rabu untuk merawat kebun. Semuanya membantah telah mencuri, tapi Detektif Chandra telah menangkap salah satu dari mereka. Memangnya siapa? Camelia, si asisten rumah tangga. Dia bilang sudah ngebersihin rumah itu 3 hari yang lalu. Tapi coba lihat lagi deh, di mana-mana ada debu dan kotoran. Rumah itu kayak udah lama nggak dibersihin. Jadi kemungkinan besar dia berbohong. Astri harus lembur di kantor karena ada tugas penting yang perlu diberesin. Karena pengen refreshing, dia keluar dari ruangannya untuk beli snack dan kopi. Setengah jam kemudian, dia baru balik, tapi dia tahu kalau dompetnya telah dicuri. Makanya dia langsung lapor polisi. Detektif Chandra kemudian menginterogasi 3 orang yang masih ada di kantor. Nando, si petugas kebersihan, mengatakan dia bersih-bersih di lantai lain dan belum masuk ke ruangan Astri sama sekali. Sonia, si akuntan, bilang dia baru ngobrol sama mamanya lewat telepon. Sony, si manajer regional, mengaku kalau dia lagi sibuk kerja di ruangannya. Siapa yang udah nyuri dompet Astri? Nggak ada. Detektif Chandra tahu saat Astri beli snack dan kopi, dia pasti juga membawa dompetnya. Jadi, si detektif cuma nyaranin Astri untuk stop kerja lembur bagai kuda. Dia perlu beristirahat. Eliza dan anaknya, Ella, lagi piknik ke luar negeri. Saat lagi shopping di sebuah kota, Eliza baru tahu kalau Ella udah ngilang. Dia pun menghubungi polisi dan petugas kemudian mulai mencari Ella. Di sekitar lokasi ada 3 orang yang diinterogasi. Laila bilang dia ngelihat cewek itu. Madison mengatakan dia ngelihat cewek itu bareng mamanya. Tapi cuma itu aja. Amelia bilang dia mendengar teriakan tapi nggak ngelihat ada orang. Jadi siapa yang harus ditangkap? Leila, karena dia membawa tas Ella. Galih punya pacar, adik, dan 2 sepupu. Tolong cariin cewek yang jadi adik Galih dong. Kalau sepupunya berkata jujur, tapi adik dan pacarnya bohong. Chloe, ia adalah pacarnya. Ruby, Chloe bohong. Skylar, Ruby bohong. Lily, Skylar bukan adiknya. Kalau Chloe jujur, berarti Lily bohong. Maka Skylar adalah adiknya, yang juga berkata bohong. Jadi Ruby pasti jujur, tapi hal ini malah bertentangan dengan ucapan Chloe. Makanya, Chloe pasti bohong. Berarti Ruby jujur, dan Skylar bohong. Jadi, Lily juga jujur. 2 pembohongnya adalah Chloe dan Skylar. Mereka adalah pacar dan adik Galih. Tapi Lily mengatakan, Skylar bukan adik Galih. Jadi Skylar adalah pacar Galih dan Chloe adiknya. Sinta baru aja pindah ke apartemen ini 3 hari yang lalu. Saat dia lagi baca buku sebelum tidur, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu depannya. Dia pun membukakan pintu dan di situ sudah ada cowok yang terlihat kebingungan. Lalu dia bilang, "Oh, maaf, aku baru aja pindah ke sini. Kirain ini apartemenku. Maaf ya, udah salah kamar. Permisi." Cowok itu langsung pergi begitu aja. Tapi Sinta masih nggak percaya dan langsung menghubungi ke polisi. Kenapa ya? Pria itu pakai ngetuk pintu segala sih. Kalau menurutnya itu kamar dia sendiri, dia cuma akan ngebukanya dengan kuncinya sendiri. Nora cuma tinggal sendirian di pinggir kota. Dia menghubungi polisi karena seseorang telah ngerampok rumahnya dan nyuri tabungan yang tersimpan di dalam kaos kaki di salah satu rak lemari pakaian. Detektif Chandra langsung meluncur ke lokasi, memeriksa sisi kamar dan menutup kasus itu. Dia juga bilang kalau Nora udah bohong. Kenapa bisa begitu ya? Kamar Nora kelihatan rapi banget.
Kalau emang beneran ada maling, harusnya si maling ngacak-ngacak rumahnya untuk nyari barang berharga. Tapi kalau kondisinya begini, orang yang udah ngambil uangnya pasti tahu persis lokasi tabungan Nora, dan itu nggak realistis sama sekali. Bu Leni ngajar sejarah di SMA. Suatu hari dia ngadain ujian lisan dadakan dengan mengajukan pertanyaan dari buku. Kalau semua muridnya tahu urutan pertanyaannya ini, mereka bisa tahu jawabannya. 3 orang pertama yang dia tanya adalah Atlas, Eleanor, dan Gracelyn. Sisanya Zoe, Luca, Sienna, dan Victoria. Siapa yang harus ngejawab dan pertanyaan apa yang harus dia jawab? Bu Leni menanyai para muridnya sesuai abjad. Jadi selanjutnya, dia pasti bakal menanyai Luca, Sienna, Victoria, dan Zoe. Keesokan harinya, Bu Leni ngadain ujian lagi. Kali ini, dia juga menanyai semua muridnya. Murid yang pertama kali menjawab pertanyaannya adalah Zoe, Luca, dan Atlas. Urutan seperti apa yang akan dia gunakan untuk menanyai murid lain? Kali ini Bu Leni mulai menanyai murid yang namanya paling pendek. Kata Zoe cuma punya 3 huruf, Luca punya 4 huruf, dan Atlas punya 5 huruf. Berarti selanjutnya adalah Sienna yang terdiri dari 6 huruf, kemudian Eleanor dengan 7 huruf, Victoria 8 huruf, dan Gracelyn 9 huruf. Ellie terkunci di ruangan bawah tanah dalam keadaan linglung. Dia pun mulai celingukan dan ngelihat sebuah pintu. Tapi pintu itu diberi password yang belum bisa dia tebak. Untungnya, di situ ada petunjuk 1802 3004 0803 2611. Dia cuma punya 1 kesempatan. Dan kalau tebakannya salah, ruangan ini akan kekunci selamanya. Apa kamu bisa ngebantu Ellie untuk nentuin password yang benar? Coba deh lihat baik-baik, beberapa tombolnya kelihatan lebih luntur. Mungkin karena angka tersebut paling sering digunakan. Misalnya angka 1, 2, dan 6. Satu-satunya kode yang memakai semua angka ini adalah deret 2611. Berarti itu pasti passwordnya. Aurora akhirnya sampai rumah setelah seharian ngampus. Dia pengen banget makan es krim rasa mint yang udah dia beli pagi harinya. Tapi saat dia ngebuka kulkas, es krimnya udah nggak ada. Aurora langsung menanyai 3 saudaranya, tapi semuanya menyangkal. Donna bilang, aku lagi diet dan udah libur makan es krim selama seminggu. Eric bilang, aku kan punya keripik sendiri, ngapain juga makan es krim segala. Pongki bilang, aku gak suka es krim rasa mint, lagian kan aku seharian ini di kamar terus, dan baru aja turun. Siapa yang udah makan es krim Aurora? Pasti Pongki. Aurora kan nggak nyebutin rasa es krim itu, tapi kok dia bisa tahu? Erika bekerja di bagian keamanan kereta api. Pagi ini dia menerima peringatan darurat. Ada seseorang dengan dokumen palsu yang mencoba melarikan diri naik kereta api. Erika dan rekan-rekannya menemukan 3 tersangka yang terlihat hampir mirip. Apa kamu bisa menemukan si penjahat cuma dengan melihat dokumen mereka? Dari negara manapun seseorang berasal, foto paspor tidak boleh punya latar belakang pegunungan. Jadi, dokumen orang ini palsu. Bobby adalah dosen. Dia mengundang mahasiswa ternakalnya, Danny, untuk mengobrol. Bobby ingin menguji pemikiran logis Danny. Bobby berkata, kalau kamu berbohong, kamu bakal Bapak DO. Tapi kalau jujur, kamu bakal tetap Bapak DO. Apa yang harus Danny katakan agar tetap kuliah? Bobby harus bilang, aku bohong. Kalimat ini akan menciptakan paradoks karena tidak bisa dikategorikan bohong atau jujur.
Nani punya 10 bola bowling. Kakaknya Joshua mau menguji kecerdasannya. Jadi dia meminta Nani menaruh 10 bola itu dalam 5 baris. Tapi ada tepat 4 bola di tiap baris ini. Bisakah kamu membantu Nani menyelesaikan tantangan ini? Nani harus menggambar bintang 5 sudut dan menaruh 10 bolanya di tiap sudut dan titik persimpangan. Beres! 5 baris dengan 4 bola di tiap baris. Kevin menunggu tumpangan di gurun selama berjam-jam. Akhirnya, seorang pengemudi berhenti dan berkata, "Aku akan mengantarmu kemanapun, tapi pecahkan dulu teka-tekiku." Jalan ini kunci ekonomi internasional. Jalan apa itu? Bisa bantu Kevin memecahkannya? Jalan Sutra alias jalur perdagangan antar negara. Alex adalah gembala. Dia punya 30 domba yang semuanya kecuali 13 ekor baru saja kabur. Bisa hitung berapa domba sekarang Alex punya? Dia punya 13 domba. Kata-kata semua kecuali 13 baru saja kabur, berarti masih ada 13 ekor yang tidak kabur. Lihat 3 tahanan ini. Orang pertama mendorong jeruji besi, orang kedua melatih ototnya menggunakan barbel, orang ketiga duduk dan membaca buku. Ada lukisan digantung di dindingnya. Siapa yang kemungkinan besar mau kabur? Lihatlah orang ketiga lebih dekat. Bisa lihat pasir di bawah lukisan itu? Dia pasti sedang menggali terowongan dan menutupinya menggunakan lukisan. Jadi, dialah yang ingin kabur. Semua sepatu BK berwarna hitam kecuali 2. Selain itu, semua sepatu BK berwarna merah kecuali 2. Dan semua sepatu BK berwarna kuning kecuali 2. Bisa hitung berapa sepatu yang BK punya? Cuma 3, masing-masing satu warna. Dr. Salman meresepkan vitamin mahal untuk Danang. Dia memberi Danang 2 botol berlabel R dan B. Kedua pil ini identik. Dokter meminta Danang minum 1 pil setiap hari dari botol R dan 1 pil dari botol B. Dia tidak boleh minum lebih banyak atau kurang dari itu. Suatu pagi, Danang minum pil. Dia mengeluarkan 1 pil dari botol R seperti biasa. Lalu dia nggak sengaja mengeluarkan 2 pil dari botol B. Danang tidak bisa membedakan pil-pil ini. Dia tidak bisa membuang pil mahal ini begitu saja. Apa kamu ada saran? Danang harus memotong 3 pil menjadi 2 dan memisahkan setengah pil-pil ini menjadi 2 tumpukan. Sekarang, tiap 2 tumpukan berisi setengah pil R dan 2 bagian pil B. Sekarang, Danang harus mengambil 1 pil lagi dari botol R, memotongnya menjadi 2 dan memasukkan 2 bagian itu ke 2 tumpukan berbeda. Dengan begini, kita tahu tiap tumpukan punya 2 bagian pil R dan 2 bagian pil B, atau 1 pil R utuh dan 1 pil B lengkap. Danang bisa mengambil 1 tumpukan hari ini dan minum tumpukan kedua esok hari. Aku merah, tapi bauku seperti cat biru. Siapa aku? Cat merah. Ibu Tommy punya 3 putra. Putra pertamanya bernama Aprilio. Nama anak keduanya Meilan. Bisa tebak nama putra bungsunya? Jawaban yang benar adalah Tommy. Mudah ya? Bisa temukan apa yang salah dalam gambar ini? Pantulan di cermin tidak sesuai dengan aslinya. Kalau gambar ini, bisa lihat sesuatu yang aneh?
Kedua wanita ini kelihatan baik-baik saja, tapi ada perubahan di kaki cowok ini. Orang yang sedang terluka besar tidak mungkin pergi ke kolam renang, kecuali dia zombie. Raja Gurita memiliki 4 anak yang punya 6, 7, atau 8 kaki. Yang berkaki 7 selalu bohong, tapi yang berkaki 6 atau 8 selalu jujur. Suatu malam, keempat anak Raja Gurita bertemu dan mengobrol. Gurita biru berkata, kita semua punya 28 kaki. Yang hijau berkata, kita semua punya 27 kaki. Yang ungu berkata, kita semua punya 26 kaki. Lalu gurita merah berkata, kita semua punya 25 kaki. Bisa tebak apa warna anak gurita yang selalu jujur? Yang hijau yang jujur. Untuk membuktikannya, asumsikan salah satu dari mereka jujur. Jelas 3 dari 4 gurita ini berbohong karena omongan mereka saling bertentangan. Anggaplah gurita biru jujur, artinya dia punya 6 atau 8 kaki. Sementara itu, gurita lainnya berbohong, yang berarti mereka punya 7 kaki. Maka jumlah total kakinya adalah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 27 kaki. Atau 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 29 kaki. Tapi gurita biru bilang mereka semua punya 28 kaki. Berarti dia bohong. Sekarang kita bisa mengikuti logika yang sama untuk mengecek 3 gurita lainnya. Kita akan menemukan bahwa cuma gurita hijau yang jujur. Aku punya mata tapi tidak bisa melihat. Aku lebih cepat dari manusia hidup tapi tidak punya anggota gerak. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah badai. Aku adalah kata 3 huruf yang selalu berputar, tambah 2 huruf, dan aku bisa dipakai di kepala. Bisa tebak kata 3 huruf ini? Jawaban yang benar adalah ban. Meski bukan cowok, aku punya janggut, warnaku hijau, tapi aku bukan kadal. Aku putih, tapi aku bukan salju. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah bawang perai. Seorang penyihir jahat memenjarakan Billy di menaranya. Billy lari dari penyihir itu, tapi sekarang dia harus memilih di antara 3 pintu yang mengarah ke luar menara ini. Ada gas beracun di balik pintu pertama. Jalur kedua penuh kalajengking dan ular berbisa. Di balik pintu ketiga, ada sekawanan singa yang sudah 3 tahun tidak makan. Jalur mana paling aman? Yang ketiga, kawanan singa ini kelaparan selama 3 tahun. Mereka pasti sudah mati. Monica adalah jutawan yang menyukai real estate. Dia biasa menghabiskan 3 miliar rupiah per rumah untuk membeli properti di seluruh dunia. Dia menyadari rumahnya terlalu banyak di beberapa tempat, jadi dia menjualnya dengan harga 300 juta per rumah. Kenapa dia melakukannya meski tahu merugi? Sebelum menjual propertinya, Monica adalah miliarder. Karena dia mulai kehilangan uang, dia sekarang cuma jutawan. Aku penuh lubang, tapi masih bisa menampung air. Siapa aku? Aku spons. Ibu Sarah punya 2 putra dan 1 putri. Nama kedua putranya Joshua dan Johnny. Siapa nama putrinya? Sarah. Kamu berada di suatu ruangan bersama 3 monyet. 1 monyet memegang pisang, 1 memegang ranting, dan 1 lagi tidak memegang apa-apa. Bisa tebak mana primata terpintar di ruangan ini? Kamu.
Matahari memanggangku, tangan menghancurkanku, kaki menginjakku, mulut mencicipiku. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah anggur. Bobby mengikuti lomba asa otak. Pembawa acara menutup mata Bobby dan memberinya keranjang berisi 25 apel merah, 47 apel hijau, dan 3 apel kuning. Berapa jumlah apel paling sedikit yang harus diambil Bobby untuk memastikan setidaknya ada 2 apel dengan warna berbeda? Dia harus mengambil setidaknya 48 apel. Cuma sedikit kemungkinan dia bisa mengambil 47 apel hijau berturut-turut. Keluarga Salman sedang makan malam keluarga. Seorang kakek, seorang nenek, 2 ayah, 2 ibu, 1 saudara laki-laki, 2 saudara perempuan, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 1 menantu perempuan, dan 1 ibu mertua duduk di meja yang sama. Cuma ada 7 kursi di dalam ruangan ini. Berapa kursi yang harus mereka pinjam untuk duduk bersama pada makan malam ini kalau setiap orang butuh kursi terpisah? Mereka tidak butuh kursi tambahan. Cuma ada 7 orang di sana. Seorang kakek menikah dengan seorang nenek. Mereka punya seorang putra yang sudah menikah dengan seorang wanita. Bersama-sama mereka punya seorang putra dan 2 putri. Jadi hanya ada 7 orang yang mau makan malam. Aku harus dipecahkan sebelum kamu bisa memakaiku. Siapa aku? Telur. Seperti biasa, Dewi datang ke kafe favoritnya untuk beli kopi dan sandwich. Dia langsung keluar kafe setelah selesai membayar pesanannya. Tapi beberapa menit kemudian, dia balik lagi. Wajahnya kelihatan cemas karena dompetnya ternyata ketinggalan. Dan setelah dicek, dompet itu udah nggak ada. Dia langsung menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian ini. Dan untungnya saat itu belum ada yang keluar kafe. Jadi pencurinya pasti masih ada di dalam. Polisi segera datang untuk menginterogasi mereka. Jihan, petugas kasir, bilang Dewi adalah pelanggan tetap kafe itu. Dan mereka udah saling kenal sejak lama. Jadi Jihan gak akan mungkin ngambil uang itu. Lagian dia gak ngeliat dompet Dewi setelah cewek itu membayar sarapannya. Andri seorang turis yang baru pertama kali datang ke kota ini. Jadi dia mengunjungi kafe karena pengen nyobain muffin terkenalnya. Dia juga nggak ngeliat dompet Dewi karena lagi sibuk milih jenis muffin yang mau dia icip. Sedangkan Harry bekerja sebagai pegawai toko. Dia datang ke kafe untuk beli kopi. Dan tadi dia nggak ngeliat dompet itu karena dia lagi nuang susu ke kopi pesanannya. Jadi menurutmu siapa sih yang udah nyuri dompet Dewi? Harry si pegawai toko, tapi nama aslinya kayaknya Hendra deh. Lihat aja tuh tanda pengenalnya. Dia nggak nyebutin nama aslinya saat tadi mesen kopi. Dia juga bohong soal nuangin susu ke kopinya tuh. Minumannya aja nggak ada susunya. Jessica pengen banget jadi pemain teater. Dan saat itu, dia harus mengikuti audisi teater musikal penting. Dia udah berangkat dari rumah sejak pagi buta, biar nggak telat sampai tujuan. Tapi ternyata, dia lupa nggak bawa partitur. Jadi Jessica harus balik lagi. Tapi saat masuk rumah, dia ngelihat teman sekamarnya pingsan di lantai. Dan di sampingnya udah ada perawat. Si perawat bilang ke Jessica kalau temannya itu telah diracun. Tapi untungnya, dia masih sempat manggil ambulans sebelum pingsan. Jessica langsung curiga dengan si perawat dong. Kemudian, dia ngucapin terima kasih ke perawat itu dan berjalan ke dapur untuk ngambilin air minum. Tapi ternyata, dia menghubungi polisi. Jessica bilang, ada perawat gadungan di kontrakan saya, Pak. Penjahat itu ngeracun teman sekamar saya dan mau merampoknya. Gimana Jessica bisa tahu semua itu ya? Saat dia balik, di depan rumahnya nggak ada ambulans. Para medis yang lagi bertugas pasti nggak pakai ojol kan? Coba deh amati juga tas medis yang ditenteng si perawat. Resletingnya agak ngebuka dan perhiasan teman Jessica bisa kelihatan dari luar. Anna dan Karin sama-sama menjadi influencer dan keduanya baru aja posting foto terbaru mereka. Menurutmu siapa nih yang lebih tajir?
pasti Karin. Lihat aja jumlah like-nya. Dia dapat 27.907 like. Sedangkan Ana cuma dapat 9.837 like. Berarti Karin punya lebih banyak follower dan kemungkinan besar penghasilannya juga lebih banyak. Ani baru aja ngebeliin hadiah untuk keluarganya, kecuali papanya. Cewek itu tahu barang kesukaan mereka, tapi papanya ini sangat tertutup dan jarang ngobrol. Dia juga gaptek dan gak pernah belanja online. Jadi, Ani gak bisa diem-diem nyalain komputer papanya lalu ngecek wishlistnya. Tapi lelaki itu suka bikin daftar di buku catatan kecil. Dan Ani yakin dia bisa nemu daftar wishlist itu di dalamnya. Suatu hari, dia masuk ke ruang kerja papanya untuk nyari buku itu. Tapi nggak ketemu juga. Di situ, Ani juga ngeliat laci dalam kondisi terkunci. Dia nyari kuncinya di seisi ruangan, tapi nggak ada sama sekali. Saat itulah, dia ngeliat catatan yang tertempel di dua buku ini. Catatan pertama tertempel pada buku psikologi dan tertulis 548KE7. Catatan kedua tertempel pada novel detektif dan tertulis HAL 213KE20. Ani langsung tahu maksudnya. Apa kamu juga bisa nebak? Dia harus ngebuka halaman 548 di buku pertama dan nyari kata ketujuh di halaman tersebut. Kemudian, dia perlu ngebuka halaman 213 di buku kedua dan nyari kata ke-20 di halaman tersebut. Akhirnya, dia bisa ngegabungin kata bawah dan meja. Jadi, Ani langsung ngeliat ke bawah meja dan nemu kuncinya. Julian baru pulang lembur dengan jalan kaki. Tiba-tiba, kepalanya dipukul dari belakang dan dia langsung diculik. Setelah sadar, Julian udah ada di ruangan kecil. Dia nyoba kabur, tapi pintunya dikunci dengan gembok besar. Jadi, dia perlu nyari kunci itu tapi nggak ketemu juga. Di situ cuma ada jendela berjeruji aneh. Dia pun langsung tahu kalau jeruji itu bisa membantunya nemu kunci. Apa kamu juga tahu? Salah satu jerujinya kelihatan paling beda kan? Dan itulah kunci yang dia cari. Gita lagi camping di tengah hutan saat malam bulan purnama. Dan dia masak di dekat api unggun sampai larut malam. Beberapa saat kemudian Gita mendengar geraman keras. Di dalam hutan itu ternyata ada manusia serigala. Makhluk ini bisa nemu tenda Gita karena nyium bau makanan. Untung, Gita udah kabur dari tendanya saat si monster sampai di lokasi. Sambil ngumpet di balik pohon, Gita cuma bisa ngeliatin si manusia serigala yang mulai ngabisin makanannya dan ngerusak tendanya. Saat makhluk itu pergi menjelang pagi, Gita baru berani balik ke tenda, tapi semuanya sudah hancur. Stok makanan dan airnya udah ludes. HP-nya juga lowbat. Jadi, dia nggak bisa menghubungi tim penolong. Dia mulai menjelajahi hutan dan akhirnya nemu rumah penyihir. Saat masuk, dia ngelihat si penyihir bersama seorang cewek. Gita pun minta tolong ke penyihir itu untuk diberitahu jalan pulang. Si penyihir bersedia membantu dengan satu syarat, yaitu Gita harus bisa nebak nama adik perempuannya. Kalau gagal, Gita akan dikutuk jadi kodok. Tapi dia langsung tahu jawabannya. Kok bisa gitu ya? Kamu masih ingat kan kalau kalung yang dipakai si Mbak ini samaan kayak kalungnya manusia serigala tadi? Dan Gita langsung bisa nebak. Namanya adalah Arinda. Zahra lapor ke petugas keamanan karena tas olahraganya hilang. Dia bilang dia sempat ke toilet setelah kelas kardio tarinya usai. Dan saat dia ngerapihin rambut, seseorang muncul dari belakang, kemudian mendorongnya. Jadi dia nggak bisa ngelihat orang yang udah merampas tasnya. Mendengar keterangan Zahra, petugas itu malah nggak mau ngecek rekaman CCTV di luar toilet. Dia juga nggak mau menindaklanjuti laporan itu. Kenapa gitu ya? Zahra bilang dia lagi ngerapihin rambutnya kan? Jadi udah pasti dia juga ngeliat ke cermin. Kalau memang ada orang yang nyerang dia dari belakang, Zahra pasti bisa ngeliat bayangannya pada cermin. Jadi kemungkinan Zahra udah bohong agar bisa nuntut mereka. Untungnya petugas itu nggak gampang dibohongi.
Sejumlah penduduk cewek di kota ini tiba-tiba hilang. Petugas Denny dan timnya sudah melakukan pencarian selama berbulan-bulan, tapi mereka nggak bisa nemu tempat penyekapannya. Suatu hari Sandra pulang jogging melewati jalan lain. Saat dia melintas di dekat rumah tua, dia mendengar teriakan dari ruang bawah tanah. Cewek itu langsung melaporkannya ke petugas Denny. Kemudian, Denny dan timnya datang ke lokasi dan melakukan penggerebekan. Di dalam situ, mereka nemu 3 cewek. Ketiganya mengaku mereka udah disekap di ruang bawah tanah selama berbulan-bulan. Tapi Denny bisa tahu kalau salah satu dari mereka cuma bohong. Cewek pertama bernama Tina dan dia disekap di ruang bawah tanah itu hampir selama 8 bulan. Cewek kedua bernama Hannah dan dia udah ada di situ selama hampir 5 bulan. Sedangkan cewek ketiga bernama Alisa dan dia sudah disekap di situ selama 3 bulan. Menurutmu, cewek mana nih yang udah bohong? Alisa ngasih keterangan jujur. Lihat aja tuh, pakaiannya kotor dan rambutnya berminyak. Akar rambutnya juga mulai tumbuh. Pasti dia udah lama nggak terpapar cahaya matahari kan? Hana juga sama. Tapi kok Tina beda banget? Dia kelihatan bersih. Pakaiannya masih baru, rambut dan makeupnya juga masih fresh. Jadi dia pasti berbohong. Dava bekerja di fasilitas luar angkasa besar selama libur panjangnya. Dan setelah liburannya berakhir, dia ngasih tahu semua temannya tentang petualangan epiknya. Katanya, dia baru nemu ruang rahasia di fasilitas itu. Dan di situ ada mesin waktu. Begitu masuk, dia mencet sejumlah tombol untuk ngecek mesin itu. Ternyata mesinnya bisa berfungsi. Kemudian, dia bisa menjelajah waktu dan ngobrol bareng Nikola Tesla, Chuck Berry, dan Raja Aragorn. Tapi salah satu teman Dava langsung menuduhnya berbohong. Kok dia yakin banget sih kalau Dava cuma ngarang? Kalaupun Dava beneran menjelajah waktu, dia mungkin bisa ngobrol bareng Nikola Tesla dan Chuck Berry. Tapi dia nggak akan mungkin bisa ngobrol bareng Raja Aragorn. Karena Raja Aragorn cuma karakter fiksi. Tiga sahabat bernama Anton, Emma, dan Lucky lagi main terjun payung bareng. Mereka mulai bersiap-siap sebelum melompat dari pesawat. Siapa ya yang kondisinya paling mengkhawatirkan? Anton. Dia cuma pakai ransel biasa, bukan parasut. Amelia kabur dari kawanan zombie dan akhirnya nemu 3 pintu. Di balik pintu pertama, ada api membara. Di balik pintu kedua, ada danau berair dalam. Dan di balik pintu ketiga, ada kawanan lebah yang siap menyengatnya. Pintu mana yang paling aman? Kalau aku jadi dia sih, bakal milih pintu kedua aja. Kemudian berenang menjauh. Itu kan cuma danau, jadi Amelia pasti bisa melewatinya. Ismi kesasar lagi setelah muter-muter di tengah hutan. Akhirnya dia nemu rumah penyihir saat hari mulai malam. Dan dia minta tolong si penyihir untuk ditunjukin jalan pulang. Rupanya penyihir itu baru aja pasang internet dan ketagihan belanja online. Tapi ada banyak barang palsu yang tersebar di internet. Jadi Ismi perlu ngebantuin dia untuk beli produk yang asli dengan nentuin logo yang benar. Nah, kali ini si penyihir mau beli iPhone. Logo iPhone mana yang asli? Jelas yang ini dong. Selanjutnya, dia mau beli sepatu sneaker untuk jogging. Logo mana nih yang paling benar? Yang ini. Si penyihir juga mau beli tas mewah. Logo Chanel mana yang benar? Pasti yang ini. Selanjutnya dia mau beli motor BMW. Tapi logo mana yang paling benar? Jelas yang inilah. Saat si penyihir perlu ngisi bahan bakar motornya, dia harus pergi ke 7-Eleven yang mana ya? Kesini aja, mantap.
Ismi udah bisa pulang. Elina datang ke pesta formal bareng suaminya. Tapi di tengah pesta, tiba-tiba dia pingsan. Dan setelah siuman di rumah sakit, dia malah jadi linglung. Di hadapannya ada dua cowok yang masing-masing mengaku sebagai suaminya. Tapi cowok mana nih yang perlu dia percayai? Karena Elina dan suaminya datang ke pesta formal, mereka berdua juga pasti berpakaian necis. Gaya cowok berhoodie ini terlalu kasual, jadi suaminya pasti yang memakai setelan jas ini. Sebelum mengambil cuti liburan, Liana ngeberesin ruang kerjanya kemudian pergi sambil megang kunci. Tapi saat dia balik lagi 2 minggu kemudian, dia langsung tahu seseorang telah masuk ke kantornya secara diam-diam. Gimana dia bisa tahu ya? Saat Liana pergi, tirai jendelanya masih ditutup. Tapi sekarang udah ngebuka aja tuh. Mereka lagi nongkrong bareng sambil main kartu. Menurut aturan mainnya, masing-masing peserta harus mengambil kartu bergambar dan berangka. Lalu mereka segera tahu kalau nomor 6-nya nggak ada. Padahal set kartunya masih baru loh. Aneh banget kalau ada yang udah hilang. Tiap peserta langsung ngebuka kartu mereka dan angka 6-nya memang nggak ada. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mulai ngakak. Dia juga bilang kalau dia udah bisa nemu kartu yang hilang. Apa kamu juga bisa melihatnya? Kartu berangka 9 ini sebetulnya angka 6, tapi posisinya kebalik dan jumlah kartunya cuma 8, jadi angka tertingginya juga pasti 8. Menurut berita, makhluk dari peradaban lain telah menginvasi bumi. Detektif Chandra punya misi khusus untuk nangkep para makhluk asing. Lalu dia memasuki kafe dan langsung melihat salah satunya. Apa kamu bisa nentuin pengunjung mana yang bukan manusia? Cowok berambut gelap ini, jarinya ada 6. Amati jalanan ramai ini baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu impostor di situ? Cowok ini pakaiannya tebal banget, tapi kok wajahnya kelihatan biru? Selanjutnya, kita perlu beralih ke mall. Bantu cariin penyusupnya dong. Wow, cewek berbaju hitam ini kelihatan berkilau. Dia pasti dari dunia lain. Di sini juga ada penyusup. Detektif Chandra tahu salah satunya masuk ke sekolah. Jadi dia juga memburunya ke lokasi. Murid mana yang bukan manusia? Lihat deh, tubuh murid ini melayang di atas tanah. Dia jelas bukan siswa biasa kan? Sepulang kerja, Detektif Chandra pergi ke gym. Tapi di situ juga ada makhluk dari planet lain. Apa kamu bisa tahu yang mana? Cowok yang di treadmill ini kok larinya cepat banget ya? Dia pasti impostor. Ariana lapor polisi setelah temannya, Violet, diracun seseorang. Cewek itu ditemukan pingsan di atas lantai. Lalu Ariana bilang, saat lewat di dekat rumah Violet, saya lihat lampu kamarnya menyala. Jadi Violet pasti ada di rumah. Saya jadi pengen masuk rumah untuk main. Kebetulan pintu depan rumahnya juga ngebuka, jadi saya langsung masuk aja. Tapi malah Violet udah tergeletak di lantai. Apa kamu megang barang di situ? Tanya polisi. Ariana bilang dia cuma megang tubuh Violet untuk ngecek denyut nadinya. Dia juga megang ponsel cewek itu untuk menghubungi polisi. Petugas langsung menyergapnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kenapa bisa gitu? Lampu di kamar Violet ternyata mati. Padahal Ariana bilang lampunya dalam kondisi menyala dan dia masuk ke situ. Kalau dia nggak megang saklar, berarti dia udah berbohong. Di hari Minggu yang cerah, keluarga ini lagi menikmati waktu santai mereka di rumah. Saat Hana balik ke kamar setelah sarapan, dia ngeliat semua baju di lemarinya udah hilang. Pasti ada yang lagi ngeprank dia. Beberapa saat kemudian, dia menanyai semua orang di rumah. Mamanya bilang dia lagi sibuk ngeberesin kamarnya sendiri.
Papanya mengaku dia lagi ngepel air hujan di depan rumah. Lalu Serena mengatakan dia lagi asik main video game di kamarnya. Jadi siapa nih yang udah ngambil pakaian Hana? Papanya. Cuaca di luar kan lagi cerah. Ngapain dia ngepel air hujan segala kalau saat itu nggak turun hujan? Dia pasti udah bohong. Sesampainya di rumah, Tito dapat kiriman surat cinta di kotak suratnya. Kata-katanya puitis banget, tapi si pengirim nggak menulis namanya. Tapi di akhir surat, ada deret kode kayak gini. Apa kamu bisa nebak nama pengagum rahasia Tito? Kamu perlu merhatiin alfabetnya. D plus 1 berarti satu huruf setelah D, alias E. O minus 3 berarti 3 huruf sebelum O, yaitu L. 2 huruf setelah G berarti I. Z plus 0 masih Z. Dan C minus 2 adalah A. Jadi nama pengirim surat itu adalah Eliza. Carla suka banget traveling, tapi dia nggak pinter berkemas. Bantu dia ngecek kopernya ya, biar dia bisa nemu barang yang nggak perlu dibawa. Carla mau camping bareng teman-temannya. Barang apa yang sebaiknya dia tinggal di rumah? Karena di hutan nggak ada listrik, dia bisa ninggalin heaternya di rumah aja. Kali ini, Carla lagi siap-siap sebelum liburan ke Meksiko. Dia dan suaminya udah pesen kamar hotel cantik di tepi laut. Barang apa yang nggak perlu dia bawa? Kayaknya dia nggak perlu handuk deh. Pihak hotel biasanya nyediain handuk dan menggantinya setiap hari. Selanjutnya, Carla mau ikut ski bareng teman-temannya. Menurutmu, barang apa nih yang nggak dia perlukan di lokasi ski? Kalau dia mau main ski, ngapain juga bawa baju renang kan? Carla juga pengen nengokin kakek dan neneknya di area pertanian di luar kota. Rencananya dia mau tinggal di sana selama seminggu. Tapi di sana nggak ada listrik dan air mengalir. Jadi dia pasti bakal kesulitan. Benda apa yang nggak perlu dia bawa? Menurutku si hair dryer ini lagian gak ada listrik juga kan? Pengusaha muda bernama Wawan Hendrawan diracun di kantornya. Detektif Chandra langsung datang ke TKP untuk melakukan investigasi. Dia punya 3 tersangka, yaitu sepupu Pak Wawan, Lani Hendrawati, mitra bisnisnya Komar Bayu, dan pacarnya Amelia. Lani bilang dia udah lama gak ketemu Wawan. Komar bilang mereka sempat cekcok, tapi dia gak meracuni Pak Wawan. Lalu Amelia mengaku dia sayang banget sama Wawan, jadi dia nggak akan mungkin mencelakainya. Siapa ya yang harus ditangkap detektif Chandra? Ada noda lipstik di cangkir tehnya tuh, warnanya mirip banget kayak lipstiknya Lani. Katanya dia belum ketemu Wawan, jadi dia pasti udah bohong. Ariana telah diracun dan detektif Chandra langsung menangani kasusnya. Lalu Johnny, pacar kakak Ariana, ditetapkan sebagai tersangka utama. Ada saksi yang melihat mereka berdua sempat jalan bareng. Makanya, detektif Chandra segera mendatangi Johnny. Selamat siang, saya mau mengabarkan adik pacar Anda, Ariana, telah diracun. Apa Anda sudah tahu kabar ini? Lalu gimana dengan foto kalian berdua? Johnny menjawab, duh, kasihan banget Ariana. Kami belum sempat ketemu, tapi pacar saya sayang banget sama dia. Oh iya, saya punya foto keluarga mereka nih, Pak. Setelah ngelihat foto itu, detektif Chandra langsung menangkap Johnny. Kok bisa gitu sih? Lihat deh, Johnny juga ada di dalam foto. Berarti dia udah pernah ketemu Ariana. Kenapa dia bohong segala sih? Ismi masih nggak kapok muter-muter di tengah hutan sampai dia kesasar. Setelah cukup lama nyari jalan keluar, akhirnya dia nemu rumah penyihir. Sambil menyapa,
Hai. Ismi ngelus-ngelus si Anabul dan minta bantuan si penyihir agar dia mau nunjukin jalan pulang. Tapi penyihir itu punya tugas untuk Ismi. Dia lagi butuh artefak ajaib untuk ditambahin ke mantra barunya. Tapi dia cuma tahu bentuknya. Dan Ismi harus nyari tahu artefak yang dibutuhkan si penyihir. Set pertamanya berupa kristal ajaib. Artefak mana yang diperlukan oleh si penyihir? Yang ini. Oke, selanjutnya ada tanaman. Apa kamu bisa nemu artefak yang diperlukan si penyihir? Sip, yang ini. Kali ini ada sejumlah serangga. Si penyihir perlu yang mana ya? Jelas yang ini dong. Kristal terakhir nih, mana tebakanmu? Yang ini. Ismi pun pulang dengan selamat. Terima kasih ya udah ikut ngebantuin.